Baik, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yakni sistem bilangan real. Jadi ini sebenarnya masih lanjutan dari materi yang beberapa minggu yang lalu. Jadi masih lanjutan dari materi sebelumnya. Jadi ada beberapa bagian yang mungkin nanti akan saya skip. Yang pertama itu sistem bilangan. Jadi ini masih kita lewati saja dulu karena ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Next, masih garis bilangan. Ini juga sudah pernah saya jelaskan. Garis bilangan itu seperti apa. Kemudian ada selang, jenis-jenis selang. Ini juga sudah pernah saya jelaskan. Nah, sekarang kita lanjut ke sifat-sifat dari bilangan real. Sifat-sifat bilangan real ada yang disebut dengan istilah sifat-sifat urutan. Yang pertama yang disebut dengan istilah trikotomi. Yang mana yang disebut dengan trikotomi? Jika ada dua buah bilangan real, maka berlaku salah satu di antara tiga berikut. Yang pertama, X kurang dari Y, atau X lebih dari Y, atau X sama dengan Y. Jadi ini yang disebut dengan sifat trikotomi. Ada yang juga disebut dengan istilah sifat ketransitifan. Di mana yang dimaksud, jika X kurang dari Y dan Y kurang dari Z, maka otomatis X kurang dari Z. Contoh ini ya, bukan pembuktian. Jika 1 kurang dari 2 dan 2 kurang dari 3, maka pasti 1 kurang dari 3. Ada sifat perkalian. Misalkan Z bilangan positif dan X kurang dari Y, maka X kali Z kurang dari Y kali Z. Sedangkan jika Z bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya yang awalnya X kurang Y, jika dikalikan dengan bilangan Z yang negatif, maka tanda pertidaksamaannya dibalik. Jadi hasilnya X kali Z lebih dari Y kali Z. Nah, kenapa penting untuk kita bahas yang sifat tadi? Karena kita akan lebih banyak membahas mengenai pertidaksamaan. Pertidaksamaan satu variabel adalah suatu bentuk aljabar dengan satu variabel yang dihubungkan dengan relasi urutan yang tadi. Bentuk umum dari pertidaksamaannya adalah ini dia, AX per BX kurang dari DX per EX. Dengan syarat BX dan EX-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Dan AX, BX, DX, dan EX itu adalah suku banyak atau polinom. Jadi suku banyak sudah pernah kita bahas, ada yang berpangkat 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, bagaimana menyelesaikan suatu pertidaksamaan? Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai cara mencari solusi dari pertidaksamaan, dalam menyelesaikan suatu pertidaksamaan, itu adalah mencari semua himpunan bilangan real yang membuat pertidaksamaan itu menjadi benar atau berlaku. Nah, himpunan bilangan real ini itu disebut juga dengan himpunan penyelesaian. Atau dulu waktu SMP dan SMA kalian sebut dengan istilah HP. HP itu singkatan dari himpunan penyelesaian. Nah, cara menentukan himpunan penyelesaian. Yang pertama adalah bentuk pertidaksamaan kita ubah menjadi seperti ini. Jadi yang awalnya ada polinom di sebelah kanan tanda kurang dari lebih dari itu dipindahkan ke sebelah kiri sehingga di sebelah kanan sisa 0. Di sebelah kanan tanda pertidaksamaan. Caranya, hati-hati. Ruas kiri atau ruas kanan dinolkan. Kemudian menyamakan penyebut dan menyederhanakan bentuk pembilangnya. Jadi penyebutnya kita samakan yang di bawah, kalau dia bentuk pecahan yang di bawah itu kita samakan penyebutnya, yang di bawahnya, bagian bawahnya. Kemudian menyederhanakan bentuk pembilangnya, bagian atasnya kita buat menjadi bentuk yang lebih sederhana. Kemudian mencari titik-titik pemecah dari pembilang dan penyebut dengan
cara Px dan Qx-nya diuraikan atau difaktorkan menjadi bentuk faktor linear atau faktor kuadrat. Karena kalau fungsi berpangkat 3, polinom pangkat 3 itu susah untuk kita uraikan. Untuk kita cari titik pemecahnya, makanya diuraikan menjadi bentuk linear paling gampang atau kuadrat. Kemudian setelah kita dapatkan titik pemecah tersebut, kita gambarkan di garis bilangan. Setelah itu kita tentukan tandanya, entah dia positif kah atau negatif dari setiap selang bagian yang muncul. Nah, sekarang kita coba lihat contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertama 13 lebih dari sama dengan 2x minus 3 lebih dari sama dengan 5. Nah, ini model yang agak sederhana. Jadi, variabelnya itu cuma ada x dan itu berada di tengah. Kalau dia berada di tengah, otomatis kita cuma mau cari yang ini saja. X-nya itu seperti apa, himpunan penyelesaiannya. Nah, pertama supaya ini sisa X di tengah-tengah sini, yang pertama kita hilangkan itu adalah minus 3. Cara menghilangkan minus 3 adalah bagian tengah kita jumlahkan dengan 3. Secara otomatis kiri dan kanannya juga kita jumlahkan dengan 3. Jadi kita dapatnya seperti ini. Yang hasilnya adalah 16 lebih dari 2x lebih dari sama dengan 2x lebih dari sama dengan 8. Sekarang karena kita cuma mencari x saja, bukan 2x, supaya koefisien dari x-nya atau 2-nya ini hilang, kita bagi dengan 2. Otomatis bagian kiri dan kanan juga kita bagi dengan 2. Nah, sekarang kita bagi 2, jadinya 8 lebih dari sama dengan x lebih dari sama dengan 4. Kalau kita perhatikan bentuk yang ini tidak ada dalam bentuk yang selang yang tadi sempat saya skip karena sudah dipelajari minggu lalu. Dia mesti dibalik. Yang ada bentuknya seperti ini. 4 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 8, atau dengan kata lainnya x antara 4 sampai 8. Kita kan tidak mungkin bilang x antara 8 sampai 4. Yang adanya itu x antara 4 sampai dengan 8. Kalau kita buat dalam bentuk baris bilangan, karena dia punya tanda sama dengan, maka dia pakainya kurung siku, dan dalam baris bilangan tanda 4 dan angka 4 dan 8-nya itu menggunakan bulat full, bukan bulat kosong. Oke, contoh berikutnya. Contoh soal nomor 2. Minus 2 kurang dari 6 kurang 4x kurang dari sama dengan 8. Oke, pertama kita hilangkan plus 6-nya dengan cara mengurangi semua ruas dengan 6. Atau menjumlahkannya dengan minus 6. Nah, jadinya bagian kiri minus 2 ditambah minus 6 jadinya dapatnya minus 8. Sedangkan bagian kanan 8 ditambah minus 6 dapatnya 2. Kemudian kita bagi dengan minus 4. Supaya lebih gampang kita kali minus dulu lah. Kalau kita kali negatif, ingat tanda pertidaksamaannya harus dibalik. Jadinya 8 lebih dari 4x lebih dari sama dengan minus 2. Tapi ingat tidak ada bentuk yang seperti ini. Otomatis minus 2 dan 8-nya kita tukar posisinya. Jadinya minus 2 kurang dari sama dengan 4x kurang dari 8, atau 4x itu antara minus 2 sampai dengan 8, dan di angka minus 2 terdapat tanda sama dengan. Kemudian kita bagi 4, jadinya x itu antara minus 1/2 sampai dengan 2. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya, karena di angka minus 1/2 terdapat tanda sama dengan, dia menggunakan kurung siku, sedangkan di angka 2 tidak ada, dia menggunakan kurung biasa. Kalau dalam baris bilangan, angka minus 1/2-nya itu bulat full, sedangkan angka 2-nya bulat kosong. Nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 3 kurang dari 0. Nah, pertama kita faktorkan dulu bentuk ini. Jadinya dia seperti ini. 2x tambah 1 dikali x kurang 3 kurang dari 0. Nah, sekarang kita akan menentukan titik pemecahnya.
Jadi model seperti ini kalau sudah difaktorkan, ditentukan lagi titik pemecahnya. Titik pemecahnya pertama, 2x tambah 1 itu kita jadikan sama dengan 0. Makanya kita dapat peroleh x sama dengan minus per 2. Sedangkan x kurang 3 kalau kita jadikan sama dengan 0 untuk memperoleh titik pemecah, diperoleh x sama dengan 3. Kemudian, karena berhubung tanda pertidaksamanya tidak menggunakan tanda sama dengan, maka kita pakai bulat kosong. Kita tentukan di mana posisinya minus per 2 dan 3. Otomatis kan minus per 2 di sebelah kiri dan 3 di sebelah kanan. Jadinya seperti ini. Oke, sekarang kita akan menentukan tanda positif dan negatifnya di antara 3 daerah ini. Karena daerahnya sudah terbagi 3, satu yang di sebelah kiri, satu di tengah, satu di sebelah kanan. Kita akan menentukan daerahnya yang mana tandanya positif, yang mana negatif. Ambil angka sembarang selain minus per 2 dan 3. Nah, coba kita ambil angka yang paling gampang, yakni angka 0. Masukkan ke polinomnya. Masukkan ke polinomnya 2 kali 0 minus 5 kali 0 jadinya 0. 0 dikurang 3 itu kita dapat minus 3. Nah, minus 3 tandanya negatif. Otomatis di sini tanda minus. Biasanya kalau untuk kasus yang seperti ini, maka dia tandanya berselang-seling. Di sebelah kanan positif, di sebelah kiri positif juga. Kalau masih tidak percaya, boleh ambil angka di sebelah kanan, angka 3, di angka 5. Masukkan ke polinomnya, pasti nanti dapat hasilnya positif. Kalau bisa ambil angka di sebelah kiri minus per 2, pasti juga nanti hasilnya dapatnya positif. Pertanyaannya, antara positif dan minus ini, yang manakah yang akan kita ambil sebagai daerah himpunan penyelesaian? Caranya adalah dengan melihat soalnya. Soalnya yang diminta adalah yang kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, yang dimaksud adalah minus 1, minus 2, minus 3, semua yang bernilai negatif. Maka jawabannya yang di tengah, yang bernilai negatif. Jadinya, himpunan penyelesaiannya adalah minus 1/2,3. Tapi karena tanda tidak memiliki tanda sama dengan, jadinya menggunakan kurung biasa. Berikutnya, nah soalnya 2x dikurang 4 kurang dari sama dengan 6x kurang 7x kurang dari sama dengan 3x plus 6. Pertama kita selesaikan bagian yang ini. Dan kita lanjutkan juga bagian yang di sebelahnya. Jadi ini dibagi 2. 2x kurang 4 kurang dari sama dengan 6 dikurang 7x. Kemudian kita selesaikan juga 6 dikurang 7x kurang dari sama dengan 3x tambah 6. Sekarang kita coba selesaikan. Bagian yang pertidaksamaan yang sebelah kiri. Kita coba pindahkan semua yang ada variabel x-nya ke sebelah kiri. Yang tidak ada variabel x-nya di sebelah kanan. Jadinya 2x tambah 7x kurang dari sama dengan 6 plus 4. Yang satunya, kalau kita pindahkan, jadinya plus 3x pindah menjadi minus 3x. Jadi minus 7x dikurang 3x. Kemudian yang 6 pindah ke sebelah menjadi minus 6 plus 6. Kalau kita jumlahkan dapat 9x kurang dari sama dengan 10. Dan minus 10x kurang dari sama dengan 0. Kita selesaikan lagi. Dapat x kurang dari sama dengan 10 per 9. Dan 10x lebih dari sama dengan 0. Karena kita kali negatif. Ingat, kalau dikali dengan negatif, tanda pertidaksamaannya harus dibalik. Terakhir, kita dapatkan x lebih dari sama dengan 0. Karena 0 dibagi 10 hasilnya sama dengan 0. Nah, ini belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena kita mesti harus mencari titik himpunan penyelesaiannya. Nah, ini dia. Kalau kita gambarkan dalam baris bilangan, 0 ke sebelah kanan, karena lebih dari 0, 0 sampai tak hingga, kemudian 10 per 9 ke kiri. Perpotongannya itu yang di tengah-tengah. Jadi, kesimpulannya adalah himpunan penyelesaiannya berada antara 0 sampai dengan 10 per 9. Karena tadi soalnya menggunakan tanda pertidaksamaannya pertidaksamaannya mengandung tanda sama dengan, maka dia menggunakan bulatan full. Kalau dalam himpunan penyelesaian dia menggunakan kurung siku. Next, soal nomor 5.
1/x tambah 1 kurang dari 2 per 3x kurang 1. Hati-hati dengan soal ini, jangan langsung mencoba kali silang. Karena ini tidak boleh langsung dikali silang. Pindahkan semua persamaan ke sebelah kiri dan di sebelah kanan itu menyisakan angka 0. Ini namanya menolkan ruas kanan. Baru boleh dikali silang. Jadinya seperti ini. 3x kurang 1 dikurang 2 kali x tambah 1 atau 2x tambah 2. Yang di bawahnya tinggal dikali biasa saja, x tambah 1 dikali 3x kurang 1 kurang dari 0. Kemudian yang kita selesaikan bagian di atas. 3x dikurang 2x dapat x. Kemudian min 1 kurang plus 2 itu dapat minus 3. Jadinya kita dapatkan seperti ini. Oke, dari sini kita dapatkan titik pemecahan ada 3. Yang pertama dari x tambah 1. Kalau kita jadikan sama dengan 0 itu dapat min 1. Kemudian dari 3x kurang 1, kalau kita jadikan sama dengan 0, dapat x sama dengan, di situ sepertiga ya. Di situ harusnya sepertiga. Kemudian, berikutnya untuk x kurang 3, kalau kita jadikan sama dengan 0, itu dapat x sama dengan sepertiga. Kita pindahkan ketiga angka ini ke baris bilangan, jadinya dia seperti ini. Min 1, di situ harusnya sepertiga, tapi posisinya tetap ya. Posisinya tetap di tengah, 3. Nah, sama dengan cara yang sebelumnya, ambil sebuah bilangan. Di tengah-tengah sini, misalkan saya ambil angka 2, masukkan ke pertidaksamaan yang mana yang akan kita masukkan. Kita ambil pertidaksamaan yang terakhir, yang ini. Jadi kalau saya ambil angka 2, 2 dikurang 3, min 1, 2 tambah 1, 3 kali 2, 6. 6 kurang 1, 5. Jadi 5 kali 3, 15. Di atas min 1. Min 1 per 15, hasilnya negatif. Nah, kemudian tinggal membuat selang-selingnya saja. Positif sebelah kanan, sebelah kirinya positif, sebelah kirinya lagi negatif. Yang kita ambil adalah yang kurang dari 0 atau yang bertanda negatif. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah minus hingga sampai dengan minus 1, karena dia tidak mempunyai bulat, tidak ada tanda sama dengan pada pertidaksamaannya, jadi semuanya menggunakan kurung biasa. Jadi situ bukan minus sepertiga ya, di situ harusnya sepertiga. Berikutnya, nomor 6, sama ini, hampir sama. Cuman ya, sekali lagi jangan langsung membuatnya mengali silang pecahannya. Karena ini bukan persamaan. Kalau persamaan silahkan langsung dikali silang. Tapi ini bukan persamaan, jadinya dikali silang. Pindahkan ke ruas kiri, jadinya seperti ini. Nah, setelah modelnya seperti ini, baru boleh dikali silang. Kalau kita kali silang, jadinya x tambah 1 dikali 3 tambah x. Kemudian min x dikali 2 kurang x per yang di bawah tinggal dikali biasa. Selesaikan persamaan yang di atas. Kita dapatkan 2x kuadrat ditambah 2x tambah 3 per 2 dikurang x dikali x tambah 3 kurang dari sama dengan 0. Berikutnya, pada persamaan kuadrat yang bagian atas atau pembilangnya yakni 2x kuadrat tambah 2x tambah 3 ini tidak bisa difaktorkan. Hati-hati. Kalau persamaan kuadratnya tidak bisa difaktorkan, maka pasti dia mempunyai nilai diskriminan itu kurang dari 0. Sehingga nilainya selalu positif. Jadi, yang tersisa itu yang di bagian bawah, yakni x kurang 2 dan x tambah 3. Itu yang kita ambil. Jadi bagian atasnya kita abaikan. Jadi pembilangnya yang 2x kuadrat tambah 2x tambah 3 itu tidak menghasilkan titik pemecah. Jadi yang diambil cuma 2 dan minus 3. Kita taruh pada baris bilangan. Ingat, karena meskipun dia sama pertidaksamaannya mengandung tanda sama dengan, tapi karena dia berada sebagai penyebutnya, pembaginya, ingat pembagi itu tidak boleh 0. Jadinya dia tetap menggunakan bulatan kosong. Tinggal substitusi lagi sembarang nilai, ambil 0, masukkan ke pertidaksamaannya. Dapat yang di tengah ini positif, di sebelah kanan negatif, dan di sebelah kiri negatif. Oke, berhubung yang tanda pertidaksamanya tadi kurang dari, kita ambil yang negatif,
Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah ini. Minus tak hingga, di situ minus tak hingga sampai dengan minus 3 gabung dengan 2 sampai dengan plus tak hingga. Oke, sekarang kita pindah ke pertidaksamaan nilai mutlak. Nilai mutlak dari X atau biasa dituliskan simbolnya seperti itu, didefinisikan sebagai jarak X dari titik pusat pada garis bilangan, sehingga jarak selalu bernilai positif, karena tidak pernah ada orang mengatakan jarak itu nilainya sekian minus sekian. Nah, makanya dikatakan didefinisikan sebagai jarak X dari titik pusat pada garis bilangan. Titik pusat pada garis bilangan itu adalah titik 0. Sedangkan definisi nilai mutlak, ini dia. Mutlak X sama dengan nilainya positif X kalau X-nya lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, nilainya minus X jika X-nya kurang dari 0. Ini semua hasilnya positif. Kenapa bisa? Yang di bagian atas, X lebih dari sama dengan 0, artinya kan positif. Oke, aman. Kita ambil positif X. Tapi yang di bawah, X kurang dari 0, itu negatif. Makanya dikalikan lagi dengan negatif di depannya, supaya dia menjadi positif. Oke, sebelum kita lebih jauh membahas mengenai pertidaksamaan nilai mutlak, kalian harus tahu apa sifat-sifat dari nilai mutlak. Yang pertama, nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Yang kedua, ini dia. Mutlak X kurang dari A untuk A bernilai positif. Jika dan hanya jika X nilainya itu antara minus A sampai dengan A. Jadi kalau X-nya kurang dari sama dengan 2, maka X itu sebenarnya antara minus 2 sampai dengan 2. Tapi ingat, A di sini harus bernilai lebih dari sama dengan 0. Yang ketiga, kebalikannya. Mutlak X lebih dari sama dengan A untuk A positif, maka X lebih dari sama dengan A atau X kurang dari sama dengan minus A. Yang keempat, mutlak X kurang dari sama dengan mutlak Y, maka X tinggal dikuadratkan saja, tanda mutlaknya hilang. Jadinya X kuadrat kurang dari sama dengan Y kuadrat. Berlaku juga untuk tanda lebih dari sama dengan. Sifat nilai mutlak yang kelima, ini dia. Nilai mutlak dari X per Y itu sama dengan nilai mutlak X dibagi dengan nilai mutlak Y. Jadi bisa nilai mutlaknya dipecah menjadi 2. Hasilnya sama. Kemudian ada yang disebut dengan istilah ketidaksamaan segitiga. Yang mana dimaksud, ini dia. Kalau penjumlahan tidak sama dengan pembagian yang di sifat nomor 5. Jadi nilai mutlak dari X tambah Y itu kurang dari sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Yang kedua, jika pengurangan nilai mutlak X kurang dari Y, maka lebih dari sama dengan nilai mutlak dari mutlak X dikurangi dengan mutlak Y. Oke, berikutnya menentukan himpunan penyelesaian. Ada beberapa contoh. Pertama, mutlak 2X dikurang 5 kurang dari 3. Nah, berdasarkan sifat-sifat yang tadi, dalam hal ini sifat yang kedua, jadinya dia seperti ini. 2X kurang dari 5, 2X kurang 5 itu antara minus 3 sampai dengan 3. Nah, karena kita sudah mempelajari bagian ini pada materi sebelum-sebelumnya, kita cuma mau mencari nilai X saja, maka dijumlah dengan semua bagian dijumlahkan dengan 5. Jadinya 5 dikurang 3, kurang dari 2X, kurang dari 3 tambah 5. Atau 2X antara 2 sampai dengan 8. Berikutnya kita tinggal bagi 2, dapat X antara 1 sampai dengan 4. Oke. Ya. Contoh yang kedua.
mutlak 2x kurang 5 kurang dari 3. Gunakan sifat, kita juga bisa pakai, ini hampir sama dengan yang tadi, soalnya sama. Kita pakai sifat yang keempat. Karena ruas kiri maupun kanan keduanya positif, nah, jadinya kita kuadratkan saja. Dapat 2x kurang 5 kuadrat kurang dari, kalau 3 dikuadratkan kan 9. Kita jabarkan, jadinya 4x kuadrat kurang 20x tambah 16 kurang dari sama dengan 0. Ini bisa dibagi 4 semuanya. Sederhanakan nanti. Ini dia dapatnya. Ini dia cuma bagi 2 ya, padahal sebenarnya bisa dibagi 4. Oke, tidak apa-apa. Dapat 2x kurang 2 kali x kurang 4 kurang dari 0. Yang pertama, titik pemecahannya itu 2x kurang 2. Kalau kita jadikan sama dengan 0, itu memperoleh titik pemecahan 1. Sedangkan x kurang 4, itu dapat titik pemecahan 4. Gunakan baris bilangan, taruh angkanya, karena tanda pertidaksamaannya tidak menggunakan sama dengan, pakai bulat kosong. Kita ambil 0, kalau kita ambil 0 jadinya 2x, x-nya kita ganti 0, dikurang 2 dapat minus 2. X kurang 4, x-nya kita ganti 0, jadinya minus 4, jadi minus 2 kali minus 4 dapat positif 8, jadi tandanya positif. Berikutnya tinggal diselang-selingkan saja, seperti ini. Nah, karena yang dicari di sini yang kurang dari 0, maka jawabannya adalah yang negatif. Atau kumpulan penyelesaiannya adalah 1 sampai dengan 4. Berikutnya, 2x tambah 3 lebih dari sama dengan 4x tambah 5. Ini kita menggunakan sifat yang keempat. Kuadratkan masing-masing, maka nilai mutlaknya hilang. Dan setelah itu kita jabarkan. Jadinya modelnya seperti ini. Kemudian kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, jadinya minus 12x kuadrat kurang 28x dikurang 16 lebih dari sama dengan 0. Kita bagi dengan minus 4. Jadinya 3x kuadrat tambah 7x tambah 4 lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini ada yang salah ya. Harusnya di situ tandanya kurang dari sama dengan 0. Karena kita bagi dengan minus 4. Titik pemecahannya kita dapatkan minus 4 per 3 dengan 1. Oke. Jika digambarkan pada garis bilangan, ini dia. Harusnya di tengah ya. Jadi jawabannya itu harusnya antara minus 4 per 3 sampai dengan minus 1. Oke, kita next. Mutlak dari x per 2 tambah 7 lebih dari sama dengan 2. Oke, ini bisa kita selesaikan dengan cara seperti ini. Atau cara seperti ini. Nah, ini pakai sifat yang kedua. Tidak salah yang kedua ya. Kalau bukan yang kedua, yang ketiga lah. Lupa. Nah, kita selesaikan, dapat x per 2 lebih dari sama dengan minus 5. Atau x per 2 kurang dari sama dengan minus 9. Masing-masing dikali 2 dapat x lebih dari sama dengan minus 10. Atau x kurang dari sama dengan minus 18. Gambarkannya ke garis bilangan, ini dia. Oke. Contoh berikutnya, nomor 5. Nah, ini bagiannya tidak bisa kita kuadratkan kiri dan kanan. Jadi jangan coba-coba dikuadratkan kiri dan kanan, karena tanda nilai mutlaknya dua-duanya ada di sebelah kiri. Tidak ada di sebelah kanan. Dan dipisahkan oleh tanda minus. Kita definisikan dahulu. Pertama, tanda mutlak yang pertama adalah mutlak x kurang 2. Jadinya x kurang 2 untuk x yang lebih dari sama dengan 2. Yang kedua adalah minus dari x kurang 2 atau 2 kurang x untuk x yang kurang dari 2. Untuk x plus 1, mutlak x plus 1, yang pertama x tambah 1 untuk x lebih dari sama dengan minus 1. Kemudian kita kali negatif, jadinya minus x kurang 1 untuk x yang kurang dari minus 1. Jadi domainnya sekarang ada 4. Lebih dari sama dengan 2, kurang 2, lebih dari sama dengan minus 1, dan kurang dari minus 1. Jadi kita mempunyai 3 interval. Pertama,
antara minus tak hingga sampai dengan minus 1. Yang kedua antara minus 1 sampai dengan 2. Dan yang ketiga antara 2 sampai dengan tak hingga. Oke. Untuk interval yang kurang dari minus 1. Oke, perhatikan tadi bentuknya itu kita ambil yang X kurang dari minus 1. Jadinya bentuk pertidaksamaannya menjadi seperti ini. Nah, mutlak X kurang 2. Kalau dia X kurang dari minus 1, yang diambil yang di bawah, persamaan yang di bawahnya. Bukan X kurang 2, tapi 2 dikurang X. Hati-hati. Sedangkan X tambah 1, yang diambil yang ke bagian keduanya, yakni minus X dikurang 1. Ini tinggal kita selesaikan. Dapatnya minus 2X lebih dari sama dengan minus 9. Atau 2X kurang dari sama dengan 9. Atau dapat X sama dengan X kurang dari sama dengan 9 per 2. Ini bentuk yang pertama. Untuk interval yang kedua, digabung dulu ya. Jadi digabung X kurang dari 9 per 2 atau minus tak hingga sampai dengan 9 per 2 digabung dengan minus tak hingga sampai dengan minus 1. Jadi solusinya 9 per 2 ke kiri, kemudian minus 1 ke kiri. Jadi yang kita ambil perpotongannya. Nah, bahwa hasil irisan kedua interval tersebut adalah yang ini. Jadi jawabannya untuk solusi pertama adalah minus tak hingga sampai dengan minus 1. Himpunan penyelesaian yang pertama. Bagian yang kedua, untuk interval X dari minus 1 sampai dengan 2. Bentuk pertidaksamaannya ini yang masih ada tanda nilai mutlaknya. Perhatikan. Yang diambil untuk mutlak X kurang 2 adalah 2 dikurang X. Tadi nilainya ada 2. 1X kurang 2, yang satunya 2 kurang X. Yang diambil masih 2 kurang X. Sedangkan untuk X plus 1 yang kita ambil adalah X tambah 1, bukan min X kurang 1. Ini kita selesaikan, jadinya seperti ini. Kalau kita lanjut, jadinya minus 4X lebih dari sama dengan minus 7. Jadinya dapat 4X kurang dari sama dengan minus 7 karena kita kali negatif. Jadi kemudian dapat X kurang dari sama dengan 7 per 4. Nah, sekarang ini kita gabung dengan interval yang ada di atasnya, yakni X dari minus 1 sampai dengan. Kita iriskan. Kita mau cari irisannya. Pakai garis bilangan. Min 1 sampai 2 ini 7 per 4 ada di tengah-tengahnya. Kemudian ke kiri, jadinya yang diambil irisannya. Nah, irisan dari dua interval tersebut adalah min 1 sampai dengan 7 per 4. Menggunakan kurung siku karena dia pakai bulatan full. Sehingga himpunan penyelesaian yang kedua adalah min 1 sampai dengan 7 per 4. Nanti sekarang himpunan untuk interval yang X lebih dari sama dengan 2 atau 2 sampai tak hingga. Ini dia bentuk pertidaksamaannya masih menggunakan tanda nilai mutlak. Nah, untuk X mutlak X kurang 2 kita tetap ambil X kurang 2. Untuk mutlak X tambah 1 kita juga tetap mengambil X tambah 1. Kita selesaikan. Jadinya seperti ini. Kita dapatkan 2X kurang 7 lebih dari sama dengan minus 2. Kemudian kita selesaikan dapat 2X lebih dari 5. Dapat X lebih dari sama dengan 5 per 2. Gabungkan, iriskan dengan X lebih dari sama dengan 2. Sekarang, himpunan penyelesaian yang ketiga, kita iriskan pada baris bilangan 5 per 2 ke kanan. Kemudian 2 juga ke kanan. Jadi irisannya adalah 5 per 2 ke kanan sampai tak hingga. Jadi himpunan penyelesaian ketiga adalah 5 per 2 sampai tak. Berikutnya tinggal menggabungkan himpunan penyelesaian pertama, kedua, dan ketiga. Dan tadi angka-angkanya adalah min 1, 7 per 4, 5 per 2. Himpunan penyelesaian pertama, X kurang dari min 1. Himpunan penyelesaian kedua, X dari min 1 sampai dengan 7 per 4. Himpunan penyelesaian ketiga, X lebih dari 5 per 2. Jadi himpunan penyelesaiannya kalau kita gabung adalah minus tak hingga sampai dengan 7 per 4. Kemudian digabungkan dengan 5 per 2 sampai plus tak hingga.
Jadi gabungannya ini adalah tadi. Oke, berikutnya soal latihan. Cari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Yang pertama, ini dia, x tambah 2 per 4 kurang 2x lebih dari sama dengan 1 dikurang x. Yang kedua, x kurang 2 per x kuadrat kurang dari sama dengan x tambah 1 per x tambah 3. Yang ketiga, mutlak 2 dikurang x ditambah mutlak 3 kurang 2x kurang dari sama dengan 3. Yang keempat, mutlak x tambah 1 kuadrat ditambah 2 kali mutlak x tambah 2 lebih dari sama dengan 2. Yang kelima, 2x tambah 3 lebih dari sama dengan mutlak dari 4x tambah 5. Dan yang terakhir, mutlak dari mutlak x tambah 3x kurang dari sama dengan 2. Untuk soal ini dikumpulkan minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian pertemuan hari ini dan selamat mengerjakan tugasnya.